Halo Sobat Ngomin, ini adalah konten pertama dari seri konten pilihan Sultan. Nah, sesuai dengan hasil polling yang diadakan setiap aku ngadain live streaming, yang muncul itu adalah pilihan para Sultan Ngomin. Striker favoritnya itu adalah 3 nama. Ronaldo Botak, Christian Vieri, dan Adriano. Nah, kita akan mulai dari Adriano. Woi, Adriano ini namanya, nama lengkapnya kayaknya semua sudah tahu ya. Adriano Leite Ribeiro. Dia lahir tahun 1982, tepatnya 17 Februari 1982. Atau lebih gampang dipanggilnya Adriano aja. Bahkan belakangan dia dijuluki L'Imperatore, artinya sang kaisar. Nah, sebenarnya ya, kalau kita melihat secara statistik, Adriano itu membela Inter. Dia dibeli dari musim 2001-2002. Sempat dipinjamkan ke Fiorentina dulu, baru ke Parma 2 musim. Kemudian 2003 diambil lagi ke Inter. Secara total dia membela Inter itu selama ya 5,5 musim lah. Di sana dia tampil hanya 115 kali, mencetak gol 47 saja. Bandingkan dengan Lautaro Martinez, dibeli dari tahun 2018 sampai sekarang nggak pernah dipinjamkan. Dia total sudah tampil sebanyak 187 kali dan mencetak 92 gol. Hampir 2 kali lipat dari yang dicetak Adriano dalam kurun waktu yang sama. Tapi kenapa kok Adriano ini spesial banget? Ini jawabannya. Mengutip dari quote yang dikatakan oleh The Lion, yaitu Lord Ibrahimovic sendiri. Dia bilang gini, saya bermain dengan banyak juara. Saya bermain dengan pemain yang sudah benar-benar wow. Saya bermain dengan pemain yang ketika saya bertemu itu masih berupa talenta dan kemudian belakangan menjadi wow. Tapi ada satu pemain yang menurut saya seharusnya bisa melakukan lebih lama lagi, tapi dia gagal melakukannya. Itulah Adriano saat saya di Inter. Dia bisa menembak dari sudut manapun. Tidak ada yang bisa men-tackle dia. Tidak ada yang bisa merebut bolanya. Dia benar-benar binatang murni. Tentunya binatang ini dalam artian positif ya, maksudnya sangat kuat, sangat buas. Nah, itulah yang mewakili kenapa Adriano ini sangat ikonik. Walaupun Lautaro sekarang sudah mencetak lebih banyak gol, bahkan seperti yang aku bilang 2 kali lipat, tapi Adriano ini dribblenya, aduh, sangat kuat di udara. Karena biasanya pemain yang hebat dribble, ketika battle di udara itu nggak terlalu kuat, tapi Adriano bisa. Dia punya body balance yang sangat, seperti yang dibilang Ibrahimovic, nggak ada yang bisa men-tackle dia. Siapa yang mau ngedorong Adriano, dia yang mental. Mirip kayak Haaland. Tapi Haaland gocekannya biasa aja, bandingkan dengan Adriano jauh. Ada kisah yang agak miris Adriano. Wih, sempat dulu ketika jaya-jayanya di Inter dikasih kontrak baru, itu 1,5 miliar per minggu. Bahkan itu salah satu yang tertinggi di Italia. Cuman waktu itu kayaknya cuma kalah dibandingkan Ibrahimovic aja dan beberapa bintang Juventus. Tapi kemudian dia sempat nyungsep. Kawan-kawan pasti banyak yang sudah tahu, sejak kematian bapaknya Adriano, dia stres berat, minum-minum aja kerjanya, sampai overweight, sampai berapa kali dikasih libur sama Moratti, Javier Zanetti berusaha menghibur, tapi semua gagal. Nah, sekarang somehow dia sudah bangkit lagi. Mungkin dia namanya mantan pemain bola kan, uangnya banyak. Mungkin di endorse sini, di endorse situ, apalah. Sekarang kehidupannya sudah membaik. Nah, itu tentang Adriano ya. Berikutnya kita bahas Christian Vieri. Wah, Vieri ini adalah kebalikan dari Adriano. Kalau Adriano gocekannya maut, kalau Vieri malah tidak terlalu bisa menggocek. Tapi sama seperti Adriano, nggak ada yang bisa nekel Vieri kecuali kakinya yang dilipat.
Karena Vieri ini adalah, sekarang ada Haaland, dulu ada Vieri. Waduh, Vieri sangat-sangat kuat di udara karena kan postur badannya tinggi besar, sangat kuat di udara. Dia itu lahir di Bologna pada 12 Juli 1973. Dan sejak itu sudah dari masih muda itu sebenarnya dia lahir di Italia tapi sempat dibawa ke Australia oleh keluarganya. Kemudian akhirnya dia kembali ke Italia untuk mengejar karirnya di bidang sepak bola. Nah, Vieri sendiri masuk ke dalam FIFA 100. Ini adalah daftar 125 pemain sepak bola yang masih hidup yang dipilih oleh Pele. Yang terkenal dari Vieri adalah dia ini adalah nomad. Nomad itu artinya berpindah-pindah. Bayangkan, pertama awal-awal itu dia bermain di Marconi Stallion. Ini aku nggak tahu grup seri C apa seri B. Aku akan ambil beberapa aja dari karirnya di Serie A karena klub yang dibela Vieri ini banyak banget. Nanti habis 1 jam ini. Nah, dia join Atalanta setelah sebelumnya bermain selama 3 musim di Serie B, mencetak 9 gol dari 21 penampilan. Nah, tidak terlalu wow kan, tapi kemudian dia pindah ke Juventus dengan harga 2,5 juta itu pada tahun 96. Jadi musim 96-97. Dia tampil sebanyak 23 kali dan mencetak 8 gol. Dan juga ada 6 gol di pertandingan Eropa. Nah, membuat dia menjadi top scorernya Juventus bersama Alen Boksic. Kalau kawan-kawan masih ingat, Alen Boksic striker kawakan juga di masanya. Dari Juventus dia pindah ke Atletico Madrid. Dari Atletico Madrid pindah ke Lazio. Ini lumayan, dibeli 25 juta. Bayangkan 25 juta di tahun itu. Bayangkan di sekitaran 98. 25 juta. Nah, dari Lazio barulah benar-benar mencuat namanya dan kemudian dibeli oleh Inter Milan. Di Lazio dia mencetak 14 gol dari 28 penampilan. Waktu itu Vieri ini adalah rekor 49 juta euro. Waktu itu loh. Siapa lagi kalau bukan Massimo Moratti. Kalau kawan-kawan ingat, Massimo Moratti ini adalah presiden yang paling doyan koleksi striker. Itu dikumpulin Roberto Baggio, Vieri, Ronaldo, Zamorano. Kurang salah saja lagi biar ada dari Chili juga kan. Waduh, nah justru di Inter Milan dia itu bermain paling lama. Kalau kawan-kawan lihat di Ravenna, di Pisa, di Venezia, Atalanta, Juventus, itu semua cuma 1 musim. Di Atletico Madrid cuma 1 musim. 1 musim. Di Lazio cuma 1 musim. Tapi begitu dia masuk ke Inter Milan, dia bertahan di Inter Milan dari 1999 sampai 2004-2005. 6 musim di Inter, dia bermain 143 kali, mencetak 103 gol. Ini jumlah yang sangat oke banget kan. Cuman akhirnya di akhir ini dia di Inter, di akhir karir dia di Inter, ada sedikit clash dengan Moratti, sehingga akhirnya dia memilih untuk menyeberang ke AC Milan. Tapi kalau kawan-kawan ingat Giuseppe Meazza, legenda Inter yang juga nyebrang ke AC Milan. Nah, ini persis apa yang terjadi dengan Vieri. 1 musim di AC Milan dia cuma tampil 8 kali, nyetak cuma 1 gol. Bayangkan kalau ketika dia masih di Inter, rata-rata itu dia nyetak berapa ya? 20-an gol. Puncaknya itu paling banyak di musim 2002-2023, dia mencetak 24 gol dari 23 penampilan. Bayangkan, walaupun dia sempat beberapa kali cedera, tapi jumlah golnya lebih banyak dari jumlah penampilannya. Ini makanya Vieri ini striker yang sangat buas. Tapi ya begitulah, sayangnya dia di Inter juga dari segi permainan dia sangat hebat, mencetak gol sangat banyak, tapi dari segi trofi sangat kurang. Yang trofi yang dia dapatkan itu cuma Coppa Italia aja. Sayang banget. Nah, berikutnya barulah ini yang paling banyak dipilih, yaitu Ronaldo botak. Nah, Ronaldo kawan-kawan pasti tahu lah. Nama lengkapnya itu Ronaldo Luis Nazario de Lima, atau dikenal dengan nama Ronaldo. Kalau katanya
Thierry Henry, the real Ronaldo. Dia bilang Ronaldo yang asli itu adalah Ronaldo botak. Dia itu dijuluki O Fenomeno, the phenomenon. Jadi sang fenomena, karena benar-benar apa ya? Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menganggap striker terbaik yang pernah ada, striker nomor 9 murni terbaik yang pernah ada itu adalah Ronaldo botak, bukan Cristiano Ronaldo, bukan Zlatan Ibrahimovic, tapi Ronaldo botak. Nah, prestasinya nggak main-main, tapi prestasi individu yang aku bilang nggak main-main ya. Dia menjadi satu di antara dua orang yang memenangkan gelar pemain terbaik FIFA sebanyak 3 kali. Satu lagi adalah Zinedine Zidane. Dia juga masuk dalam susunan starting 11 terbaik sepanjang masa yang dibuat oleh majalah Prancis. Dia juga masuk FIFA 100, sebuah daftar dari pemain terhebat yang disusun oleh Pele, sama kayak si Vieri tadi kan. Apa sih yang hebat dari Ronaldo? Pertama tentu saja dari striker murni harus finishing. Finishing Ronaldo, kalau udah Ronaldo one on one dengan kiper, udah kiper itu tinggal tutup mata karena sama aja. Mau lompat, mau memicingkan mata kayak gimana, pasti tetap bola itu akan gol. Yang kedua tentunya dribblenya dong. Salah satu dribbler terbaik. Kalau gelandang yang bisa dribble banyak. Ronaldinho, kemudian siapa lagi? Iniesta, siapa lagi? Ada Thiago kalau sekarang, kemudian mungkin Calhanoglu juga lumayan dribblenya. Tapi kalau striker tidak banyak striker yang dribblenya itu oke banget. Apalagi striker murni. Karena kebanyakan striker murni itu yang ada di kepala itu gimana caranya bisa melakukan finishing secepat mungkin kan. Kalau Ronaldo, wah tukang slalom Pak. Kontrol bola yang bagus dan berulang kali berhasil kembali pulih dari cedera. Nah ini sama kayak Vieri. Dia bakatnya sangat hebat tapi cedera melulu. Ronaldo itu berawal dari Cruzeiro, kemudian di PSV. Di PSV lah dia benar-benar wow menanjak begitu kan. Sebelum akhirnya dibeli oleh Barcelona pada tahun 1996-1997. Di sana dia tampil 37 kali, kemudian mencetak 34 gol. Nah, waktu itu Inter Milan lagi kaya-kayanya di zaman Moratti. Nah, Ronaldo didatangkan ke Giuseppe Meazza dengan mahar 19 juta pound sterling. Saat itu ini adalah angka termahal. Jadi ya kalau sekarang itu pemain-pemain termahal itu kan Madrid, PSG atau siapa, City lah. Kalau zaman dulu Inter yang punya pemain-pemain termahal, Vieri pemain termahal dunia, Ronaldo juga pemain termahal di dunia ketika dibeli. Nah, Ronaldo membela Inter itu sebanyak 5 musim. Sangat mengesankan. Kalau kita lihat jumlah golnya sepertinya 49 gol saja. Itu dibandingkan dengan Lautaro sekarang itu sudah berapa? 92 gol. 92 gol oleh Lautaro Martinez selama 5,5 musim. Sedangkan Ronaldo 5 musim 49 gol. Tapi 49 gol ini dia cetak hanya dari 68 penampilan. Jauh banget. Kalau Lautaro itu dia 187 penampilan, golnya 92. Artinya jumlah penampilannya itu 2 kali lipat dibandingkan jumlah gol yang dia cetak. Sedangkan Ronaldo cuma 68 kali main, nyetak gol berapa? 49. Ini kan rasionya itu jauh banget. Inilah yang bikin kenapa Ronaldo itu, walaupun aku pribadi agak-agak kesel karena merasa dikhianati. Ingat nggak dulu Ronaldo cedera setahun full di tahun 2000-2001 dia sama sekali tidak tampil di Serie A di Inter. Kemudian 2001-2002 sudah mulai tampil. Nah, kemudian di tahun 2002 itu kan Piala Dunia, Brasil juara, kemudian Ronaldo jadi top scorer. Wow, aku sebagai penggemar Inter kan, Inter main di Inter. Waktu itu Inter dipegang sama Hector Cooper. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Begitu selesai Piala Dunia, Ronaldo hijrah ke Real Madrid. Aduh. Tapi at least ya duit yang didapat Inter ya lumayan. Cuma kan kita ngerasa, sudah setahun lebih loh dia nggak main. Kemudian menggila di Piala Dunia. Kita udah ngarep, tahu-tahu Real Madrid yang dapetin
Di Real Madrid, dia mencetak 83 gol, 2 kali lipat dari gol yang dicetak selama di Inter. Dan ajaibnya di Real Madrid, dia selama 5 musim, tapi 4 musim pertama di Real Madrid itu dia jarang cedera, Pak. Dia itu tampil 31 kali, 32 kali, 34 kali, 23 kali. Sebelum musim terakhir itu dia tampil cuma 7 kali. Baru kemudian dia pindah ke AC Milan. Kalau kawan-kawan ingat, dia sudah mulai overweight waktu itu. Sedangkan di Inter Milan, musim pertama tampil 32 kali. Habis itu tampil cuma 19 kali. Habis itu cuma 7 kali. Habis itu 2001 yang aku bilang itu 0 kali karena cedera parah banget waktu itu. Kemudian musim 2001-2002 cuma 10 kali. So ini yang bikin aku susah banget melupakan dendamku terhadap Ronaldo. Seperti itu. Tapi kalau kita melis striker terbaik, ya susah untuk tidak memasukkan Ronaldo karena memang dia punya salah satu, aku setuju sih sama yang dibilang oleh Ibrahimovic, striker number 9 terbaik. Dan bukan cuma Ibrahimovic yang bilang begitu, sepertinya memang Ronaldo layak diperhitungkan. Tapi kalau aku pribadi, kalau kita bicara striker number 9 terbaik sepanjang masa, CR7, Cristiano Ronaldo. Tapi itu topik yang lain untuk dibicarakan di kesempatan yang lain. Oke, itu dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.